adik-adik, selamat kembali ke sel kanak-kanak atas talian. Apa kabar adik-adik semua di rumah? Syukur, kakak harap adik-adik semua sehat. Oke, sebelum kita memulahkan sel kita pada hari ini, apa ya yang kita perlu buat? Apa dia? Betul, kita perlu berdoa. Oke adik-adik, semua kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Biarlah Engkau terus memberkati kami semua dan sel kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Game kita pada hari ini senang saja. Kakak mau adik semua cari barang atau sesuatu ikut warna apa yang kakak cakap. Boleh? Paham tak? Kakak ulang ya. Kakak mau adik cari sesuatu ataupun barang-barang di sekeliling adik-adik ikut warna apa yang kakak cakap. Boleh? Kalau jauh, adik-adik tunjuk selfie itu. Ya sudah ya. Kakak akan bagi 5 saat untuk adik-adik cari. Oke? Kita mulai ya. Right. Kakak sedang mencari sesuatu yang berwarna hitam. 1, 2, 3, 4, 5. Ada tak? Jumpa rambut kakak ada? Oke? Berikan tepukan. Oke. Kakak sedang mencari sesuatu yang berwarna biru. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Ada tak? Berikan tepukan. Oke. Kakak sedang mencari sesuatu yang berwarna kuning. Ada tak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus. Kakak sedang mencari sesuatu yang berwarna pink. Mungkin baju adik warna pink. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus. Dan akhir sekali, kakak sedang mencari sesuatu yang berwarna purple ataupun ungu. Oke, cari. 1, 2, 3, 4, 4,5. Ada tak setengah? 5. Ada tak? Kakak pun ada warna purple. Oke. Jadi beri tepukan untuk diri sendiri. Oke. Sampai sini saja permainan pemecahan ais kita pada hari ini. Mari kita teruskan sel kita. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yes! Haleluya! Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama. Gelora sukacita. Na 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 na
Biarlah Tuhan, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Benar Tuhan, biarlah Engkau mengajar kami supaya dapat mengenal isi hatimu. Dan kami mempersiapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan selepas ini. Pimpin kami Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita akan bersama-sama melihat satu video klip tentang Paulus pergi ke Roma. Jadi sebelum kita menyaksikan video klip ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini karena kami bersama-sama dapat belajar melalui sel kanak-kanak secara atas talian. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin, membuka hati dan pikiran kami untuk belajar daripada video klip yang akan kami lihat sebentar nanti. Dan kami berdoa, melalui video klip ini Tuhan, kami semakin mengenal dan memahami kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia
lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Oke, adik-adik sudah melihat video klip sebentar tadi. Jadi dalam video klip tadi kita dapat melihat bahwa Paulus pergi ke Roma. Tapi persoalannya, kenapa dia mau pergi ke Roma? Nah, jadi dalam video klip ini tidak ditunjukkan kenapa Paulus harus pergi ke Roma. Karena kalau di dalam pembacaan Alkitab kita, di dalam bab-bab yang sebelumnya, sebenarnya Paulus dia ditangkap semasa dia berada di Yerusalem. Karena dia dituduh oleh orang-orang Yahudi atas tuduhan-tuduhan palsu terhadap dia. Dan oleh kerana Paulus dia mempunyai kewarganegaraan Roma, maka dia mau diadili oleh Kaisar sendiri. Dan Kaisar berada di Roma. Maka dia pergi ke Roma ataupun dia dihantar ke Roma bersama-sama dengan tawanan yang lain karena dia ditangkap dan dia harus diadili. Dan dia dikawal oleh ataupun ditemankan oleh seorang perwira yang bernama Julius. Dan untuk ke Roma, macam ada dapat lihat dalam video klip tadi, mereka menaiki kapal layar untuk sampai ke Roma. Dan semasa di dalam perjalanan mereka, ya, seperti yang kita ketahui, mereka mengalami pelbagai cabaran maupun dugaan sepanjang perjalanan mereka, disebabkan oleh angin dan juga cuaca yang tidak menentu. Nah, walaupun dalam keadaan sedemikian, ya, sehingga menyebabkan mereka itu putus asa, tetapi Paulus tetap memberikan nasihat kepada mereka untuk menabahkan ataupun menguatkan hati mereka. Karena Paulus punya kepercayaan yang teguh di dalam Allah. Nah, tidak dinyatakan di dalam video sebentar tadi yang kita lihat, tetapi di dalam Alkitab tercatat bahwa ada malaikat Allah datang kepada Paulus dan memberitahu supaya dia tidak perlu merasa takut karena Tuhan
yang setia dan yang berdaulat atas alam semesta ini menyertai dia dan juga semua mereka di atas kapal itu selamat sampai ke Roma karena Tuhan menyertai mereka. Jadi cerita ini kita akan ada sambungan ya yang kita akan lihat pada minggu hadapan. Jadi untuk minggu ini dari video klip ini kita dapat melihat satu kepribadian Paulus yang dimana kita dapat lihat dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Walaupun apapun dugaan yang dia hadapi, tetapi dia tetap menjalani karena dia percaya penyertaan dan pemeliharaan Allah itu ada bersama dia. Jadi ada tiga hal yang saya mau adik-adik ingat, di mana adik tanam ke dalam hati dan juga pikiran kita, di mana apabila Allah membenarkan kita mengalami penderitaan maupun pencobaan. Pertama, yaitu supaya kita mempunyai kerendahan hati. Karena apabila kita mempunyai kerendahan hati, maka kita dapat mengandalkan Tuhan. Itu poin yang kedua, di mana kita belajar bersandar kepada Allah. Jadi kalau kita tidak ada kerendahan hati, maka kita tidak dapat bersandar kepada Tuhan. Karena penderitaan atau pencobaan yang Tuhan benarkan terjadi dalam hidup kita itu akan membawa kemuliaan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan kita untuk menerima satu berkat rohani ataupun jasmani yang Allah sudah persiapkan kepada kita. Jadi tiga hal ini. Pertama, supaya kita mempunyai kerendahan hati. Yang kedua, belajar bersandar kepada Dia, yaitu kepada Allah. Dan yang ketiga, supaya kita dipersiapkan untuk menerima berkat rohani ataupun jasmani yang orang jauh di pikiran dan ataupun orang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi melalui video klip ini kita dapat melihat bahwa orang yang percaya ataupun taat kepada Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang itu bersendirian ataupun ditinggalkan begitu saja. Penyertaan Tuhan itu tetap ada. Jadi sampai sini cerita dan juga pelajaran kita pada hari ini, dan minggu depan kita akan melihat sambungan video klip ini. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu pada pagi hari ini dan melalui video klip yang kami dapat lihat mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat di atas alam semesta ini dan semuanya ada di dalam genggaman tangan. Dan kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, saya percaya apapun pergumulan, apapun masalah yang saya hadapi, Engkau tetap bersamaku. Dan Engkau ya Tuhan akan membantu aku untuk menjalani setiap pergumulan. Dan kami menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita masuk ke dalam bahagian seterusnya. Adik-adik, tiba masanya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 25. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, kerana aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Satu kali lagi, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 25. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, kerana aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Adik-adik, melalui ayat hafalan ini, walau bagaimanapun cabaran yang kita hadapi, kita tetaplah perlu berpegang teguh pada iman kita. Karena Tuhan pasti akan membantu kita. Oke adik-adik, sampai sini saja ayat hafalan kita. Semoga adik-adik di rumah hafal ayat hafalan ini.
adik-adik. Nah, masanya adalah untuk pengumuman. Nah, bagi adik-adik yang berada di rumah ataupun dimanapun yang sedang mengikuti kami, nah, dengar baik-baik ya pengumuman kita. Nah, pengumuman kita yang pertama adalah, nah, sel kanak-kanak online akan dijalankan seperti biasa, yaitu setiap hari Ahad, yaitu jam 9.15 pagi. Adik-adik juga boleh mengikuti kami melalui saluran Facebook, yaitu Sel Kanak-Kanak BM ESC, dan juga YouTube, yaitu All Saints Cathedral. Dan kedua adalah, nah, bagi adik-adik yang ingin mengantar video ayat hafalan adik-adik hendaklah mengantar kepada nomor telepon yang sedang tertera di screen ini. Dan juga adik-adik digalakkan mengantarnya pada sebelum dan juga hari Rabu. Nah, pengumuman yang ketiga adalah, nah, di sini kakak menggalakkan adik-adik supaya berdoa dan juga membaca firman Tuhan, karena berdoa dan juga membaca firman Tuhan itu akan menguatkan lagi iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sampai sini saja pengumuman kita. Dan sebelum kita bersorai, mari kita lipat tangan, kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Nah, adik, sampai kita jumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu semua. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Sampai jumpa lagi. Bye. Kisah Para Rasul 20 ayat 10. Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Amin. Tuhan memberkati. Bye. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Kisah Para Rasul 20 ayat 10. Paulus turun lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu serta memeluknya sambil berkata, "Jangan bimbang, kerana ada lagi nyawanya." Amin. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 10. Paulus turun lalu merebahkan diri ke arah pemuda itu serta memeluknya sambil berkata, "Jangan bimbang, karena ada lagi nyawanya." Kisah Para Rasul 20 ayat 10. Paulus turun ke bawah, ia merebahkan dirinya di atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 10. Paulus turun lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu serta memeluknya sambil berkata, "Jangan bimbang, kerana ada lagi nyawanya." Amin. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu dan mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 10.
Paulus turun lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu serta memeluknya sambil berkata, "Jangan bimbang karena ada lagi nyawanya."